Saat berbicara di dalam penciptaan langit dan bumi, langit pasti menujunya ke sana dan bumi hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Langit warna biru dan bumi adalah tanah, langit dan bumi. Di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda bagi mereka ulul albab. Tondo opo? Ayo saiki rasakne, tondo opo? Kowe nek isu ngrasakne opo, nek awan ngrasakne opo, nek bengi ngrasakne opo? Kalau kowe ngrasakne berarti siji, kowe kelangan pekerjaan, kepindho kamu kakean utang, kayak gitu ta. Nek bengi ayem, nek mulai mulai subuh ndredeg sing nagih arepe teko ngrasakne kuwi ta nggih. Saya dina, saya hari, saya minggu, saya bulan, wektune saya entek. Sing tinggi, rumah yang diborkan, rumah yang diagunkannya semakin mepet. Ya, jadi saya waktu lama semakin bunek, semakin buntet hingga ditagih bang. Ngrasakne kuwi. Nek gak duwe rasa apa-apa berarti gak duwe utang. Nek sakmene kae iki padha duwe ngrasakne berarti do kegubel utang. Ngrasakne ngene iki karepe. Kalimat khalaqa itu sebuah proses dari sesuatu yang belum dapat disebut. Kemudian proses itu dari beberapa material disatukan sehingga bisa disebut. Teh itu belum disebut sebagai teh saat masih merupakan daun teh. Bisa jadi masih merupakan biji. Saat kita menanam biji, maka kita mengatakan hadza khalaqal syai'. Ini adalah saya menciptakan teh. Saat kemudian dengan proses kesabaran, dengan pengendalian diri dan pengendalian hama juga ya, akhirnya teh itu tumbuh, berkembang, daunnya dapat dipetik, dikeringkan, diproses, kemudian disatukan dengan air panas, dengan gula, dimasukkan gelas, maka menjadi teh. Ini adalah khalaqas syai', ini adalah menciptakan teh, kan gitu. Inna fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang. Dalam proses itu ada satu tahapan yang harus dilalui untuk membentuk sebuah karakter yang harus dibentuk, attitude yang harus dibentuk, perilaku yang harus dibentuk, kesadaran yang harus menyertai dalam membentuk karakter itu. Ini pada saat khalaqa minas samawat ini loh, utek proses dari lahir samawat kamu itu, utekmu itu diproses. Kamu salah proses jadi anak rembulan, kamu salah proses jadi anak serigala, kamu salah proses kamu jadi anak. Bagi mereka yang ulul albab dalam kejadian langit, utek wong reno-reno, yang menjadikan orang itu berpikir mindsetnya reno-reno, dan buminya gampang ndredeg, gampang bingung, gampang judek. Itu karena dibentuk oleh proses yang kita lakukan. Tapi bagi mereka yang ulul albab, semua peristiwa yang kita alami, enak tidak enak, nyaman tidak nyaman, membagongkan, membingungkan, saat ada sesuatu yang tidak mengenakan, ada sesuatu yang banyak mengecewakan, ada banyak kegagalan, bagi mereka ulul albab ini akan mengokohkan dan menguatkan karakternya, cara berpikirnya dan cara bertindak yang bijak, tidak mengulang perbuatan yang salah, yang jika dilakukan akan menjadi terperosok dalam kesalahan-kesalahan selanjutnya. Hanya saat kita menyadari dengan tafakur sebagai ulul albab. Siapa ulul albab? Di dalam penciptaan langit, uteknya supaya menjadi baik, uteknya supaya diajak berpikir bisa baik, bisa terbuka, dan buminya lapang dada, nyegoro dalam peristiwa-peristiwa pagi, seger, sejuk, siang, panas,
akeh wong gedhingne, akeh wong ora nyenengne, akeh wong ngapusi, akeh wong bully. Sore diperlihatkan orang-orang yang hanya ngeluh, hanya berkeluh kesah, hanya sambat. Bagi ulul albab itu adalah ayat-ayat pembentuk kepribadian seseorang menjadi manusia-manusia tangguh. Siapa dia? Alladzina yadzakurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang punya ilmu zikir, mereka yang ada kehadiran Tuhan di dalam hatinya, mereka yang tahu tujuan hidup karena telah meminta untuk ditunjukkan cara hidup dan tujuan alamat hidup. Mereka tahu tentang dirinya secara lahir saja. Kalau kamu tuh nggak memiliki potensi, berarti dan tidak mengembangkan potensi, berarti kamu nggak tahu diri kamu sendiri. Kan begitu, apalagi secara batin. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka selalu bertafakur terhadap nasib jiwanya, nasib keadaannya, nasib dunianya, nasib sosialnya, nasib pekerjaannya, nasib ekonominya. Ini hanya tambahan, ini hanya tempelan. Nasib jiwa saat kehilangan kedamaian dan ketentraman karena tidak mengenal Tuhannya, maka tafakur untuk mengokohkan ini. Wa tafakurna sama wati warat, maka cermati tentang bagaimana Anda berpikir, cermati bagaimana Anda menyikapi keadaan untuk tidak menjadi orang yang buta huruf. Beberapa kali saya sampaikan di akhir-akhir ini, banyak orang bisa membaca akan tetapi buta huruf, banyak orang bisa menulis akan tetapi buta huruf karena tidak mampu membaca keadaan, tidak mampu membaca situasi, tidak bisa membaca situasi dan keadaan yang dihubungkan dengan dirinya.